Presiden tampak kagum ketika mendengar pemikiran Kang Deddy, karena baru kali ini ada pemimpin di Indonesia yang berani bicara dengan jujur, santai, namun tetap berbobot, hingga membuat suasana diskusi penuh rasa hormat dan kehangatan. Karena Pak Yusuf Kala ini orang yang pandai berhitung waktu, yang diselenggarakan pada saat ini, dalam bahasa Muhammadiyahnya milad, dalam bahasa Sundanya milang kala. Milang artinya menghitung, kala artinya waktu. Dan kebetulan presiden yang jadi wakil presidennya 2 kali adalah Pak Yusuf Kala. Karena Pak Yusuf Kala ini orang yang pandai berhitung waktu, kapan dia terbit dan kapan harus diam. Itulah Pak Yusuf Kala. Saya berani ke Pak Yusuf Kala karena senior HMI, jadi bolehlah. Karena kalau Pak Yusuf Kala bertemu dengan orang, pasti 2 hal yang menjadi identitas yang ditanya. Yang pertama adalah HMI atau bukan, yang kedua Makassar atau bukan. Tepuk tangan ya. Kalau bertemu selalu ditanya 2. 1, orang mana? 2, apa statusnya? Statusnya itu gadis apa janda gitu sih. Jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut tidak punya jabatan. Jangan pernah takut tidak punya duit. Saya tidak punya istri aja nggak takut. Boleh tepuk tangan? Pak Jutek, Pak Ruli tiap hari beracara ngurusin siapa? Ngurusin orang-orang yang takut. Padahal beragama, apapun agamanya. Takut apa? Gugat waris. Takut apa lagi? Hartanya diambil orang. Takut apa lagi? Semuanya takut. Apa yang membuat pertikaian di negeri ini? Rasa takut. Kenapa orang tidak mengizinkan rumah ibadah? Takut. Takut apa? Takut terpengaruh. Nanti pindah agama. Saya tiap hari gaul sama Pak Jutek dengan Pak Ruli, nggak pindah agama, paling pindah isi dompet. Karena saya nggak takut. Pagi hari ini pagi yang berbahagia. Sebagai gubernur tentunya ada hal yang mendasar yang menjadi amanah leluhurnya orang Sunda, yaitu Sunan Gunung Jati yang dulu bermukim di Cirebon. Sampai ada azan namanya adzan pitu. Amanahnya cuma 2 yang dia titipkan, tajuk lan fakir miskin. Kalau tajuk ini ya kayak gini, cuman ukurannya dulu kecil. Tajuk yang dulu itu terbuat dari bambu, kemudian pakai telapak batu, dikasih tiang penyangga kayu-kayu jati, kemudian diletakkannya di pinggir mata air dekat kolam. Kemudian di tempat itu ada azan yang dilantunkan tanpa pengeras suara. Di ruangannya hanya lentera untuk mengajarkan ngaji guru pada muridnya. Dan di tajuk itulah nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai spiritualitas bagi anak-anak pedesaan terbangun. Belajar ngajinya lama. Ada yang dari alif batasa sampai narawas, itu ada yang 1 tahun baru bisa, 2 tahun baru bisa, bahkan ada yang 6 tahun baru bisa. Tetapi selama perjalanan mengajinya itu, anak-anak itu tumbuh dalam harisma spiritualitas tajuk. Maka ada kakawen dalang namanya begini, gedong dhuwur kali sambung, paguliman sesepiting trim, pepetetan samia murag, balingbing lan jeruk manis. Gedong dhuwur artinya bangunan yang sangat tinggi yang menghubungkan bumi dan langit. Maka orang Sunda meletakkan di atasnya menara disebutnya, yaitu yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Dan yang menjadi penghubungnya adalah suara azan untuk mengingatkan orang agar dia kembali pada Allah. Cuman sayang,
Bagi masyarakat Jawa Barat kalau suruh kembali pada Allah, rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan dulu menghadap hari ini. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Maka di kaidahnya pengikut talkinnya Abah Anom pasti diajarkan untuk ditalkinan. Maka talkin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talkin dibacakan ketika orang sudah mati agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin, kesadaran kolektif yang kedua. Setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada dua rumahnya itu, satu ada rumah ini, masjid, Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini, di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna, menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Saya bercerita kisah sedih yang insya Allah nanti hari Rabu selesai. Ada seorang ibu yang speak up di media sosial karena adiknya ditahan, dituduh, dan fakta bukan tuduhan, membeli motor curian. Adiknya itu pinjam sana sini ingin ngojek. Untuk membeli motor curian itu maka terkumpullah uang 2 juta. Dia tidak tahu kalau motor itu yang dibeli adalah motor curian. Pencurinya tertangkap. Maka Mang Eheb yang membeli motor ini pun ditangkap dan ditahan. Saat pergi menuju tahanan, anaknya baru terlahir. Dia punya 3 anak. Saya mencoba untuk bertemu dengan si tetehnya yang speak up itu. Kemudian saya meyakini memang dia orang miskin yang membeli motor dan tidak tahu curian itu untuk menghidupi anaknya dan istrinya. Kemudian saya bertanya kepada kejaksaan, bisakah yang disebut dengan restoratif justice? Bisa. Saya bertanya pada kasat reskrimnya, bisa enggak restoratif justice? Bisa, asalkan ada rasa maaf dari pemilik motornya. Kemudian saya mengundang pemilik motornya, mahasiswa Unpad, orang Bogor. Yang dia motor itu kesayangannya, diberikan dari ibunya. Dan saya bertanya, kamu mau memaafkannya? Dia katakan, kalau melihat Mang Usep saya memaafkan, tapi yang nyurinya memang profesinya mencuri, tidak akan saya maafkan. Maka saya memilih untuk memberikan motor baru bagi yang dicuri itu.
Dan dia harus mengikhlaskan motor yang 2 juta itu bukan hanya dimaafkan, tapi motornya diberikan. Biayanya cukup 23 juta motor baru, dan 10 juta untuk biaya hidup Mang Usep bagi anak-anaknya. Tetapi uang 33 juta itu telah menyelamatkan orang dari penjara 2 tahun. Ketika penjara 2 tahun itu apa yang akan terjadi? Istrinya apa yang harus didapat dalam setiap hari? Ketiga anaknya makannya dari mana? Susunya dari mana? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penahanannya berapa? Biaya untuk penuntutannya berapa? Biaya dakwaannya berapa? Biaya vonis hakimnya berapa? Biaya LP-nya selama 2 tahun berapa? Mungkin lebih dari 100 juta. Menurut saya lebih adil mengeluarkan 33 juta untuk kebebasan manusia dibanding di penjara 2 tahun lebih dari 100 juta. Semoga tajuk ini, masjid ini menjadi inspirasi untuk membangun rasa adil dalam kehidupan kita.